Anda pernah tahu pasti cerita mengenai Gideon. Ya, dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 itu ada cerita mengenai seorang muda yang bernama Gideon. Di situ dia lagi dalam ketakutan. Pada peristiwa itu orang Amalek, orang Midian lagi menyerang orang Israel dan dia menjadi seorang muda yang ketakutan. Saking dia ketakutan, dikatakan di sana, dia duduk di bawah pohon terbantin. Ketika dia duduk di pohon terbantin dan dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Anda bayangkan tempat itu biasa dipakai pemerasan anggur. Tapi karena lagi dalam ketakutan, pemerasan anggur dijadikan tempat untuk menggiring gandum. Nah, orang yang ketakutan kadang-kadang banyak melakukan hal yang salah. Artinya melakukan sesuatu hal yang karena dalam ketakutan, dia melakukan sesuatu hal yang bisa salah. Menariknya gini, orang yang dalam ketakutan tiba-tiba dijumpai oleh malaikat Tuhan. Perjumpaan dengan malaikat Tuhan itu menjadikan sesuatu yang bernilai bagi Gideon. Menarik sekali. Dalam Hakim-Hakim ayat 6 ayat 12 di sana, malaikat Tuhan menyatakan kepada dia, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saya ingin katakan, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah Gideon. Dan saya ingin bilang kepada kita, pada saudara semua yang menonton saat ini, yang menyaksikan saat ini, perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Bukan pada waktu perjumpaan itu Gideon langsung menjadi pahlawan super, enggak. Tapi perjumpaan itu Tuhan memberikan dia sebuah identitas yang baru. Saya ingin mengajak kita butuh perjumpaan dengan Tuhan. Kita butuh melakukan perjumpaan di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Di saat kita pribadi dengan Tuhan. Di saat engkau berdoa, di saat engkau menyembah Tuhan, di saat engkau berjumpa dengan Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau mengerti siapa dirimu. Engkau mengerti identitasmu. Dan Tuhan memberikan identitas. Tuhan ingatkan, bukan memberikan. Sekali lagi saya koreksi, bukan memberikan. Tuhan ingatkan identitas Gideon. Dia katakan pahlawan yang gagah berani. Ya memang dia lahir dari Israel. Dia orang Israel. Dia pahlawan Tuhan. Dia pangeran Tuhan. Dan Tuhan ingatkan dia. Tuhan ingatkan identitasnya bahwa dia pahlawan yang gagah berani. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita mengerti yang pertama, identitas diri kita siapa di dalam Tuhan. Tuhan bilang kepada kita bahwa kita pahlawannya. Tuhan bilang kepada kita, kita berharga, kita bernilai, kita tebusannya. Kita dibayar dengan mahal. Kita ditebus dengan darah Kristus. Tuhan bilang kepada kita, kita ini biji matanya. Kita ini bernilai di hadapan Tuhan. Itu identitas kita. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan membuat kita mengerti. Lihat ketika Gideon mengalami itu, dia berkata, oh Tuhan, dia punya alasan. Dan alasannya mungkin juga benar. Dikatakan, dia menceritakan bagaimana dulu dikatakan, oh orang Israel itu luar biasa disertai Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kepada dia, penyertaan Tuhan yang dulu kepada bangsa Israel, penyertaan Tuhan yang sama yang akan menyertai dia. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya Tuhan ingatkan atau mengingatkan kita siapa kita di dalam Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan menolong kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita senantiasa. Saya ingin katakan kepada saudara saat ini yang lagi bergumul, engkau lagi mengalami sesuatu yang terpuruk, engkau lagi mengharapkan sesuatu, engkau lagi dalam ketakutan, engkau lagi dalam kecemasan. Saya ingin katakan kepadamu, datang kepada Tuhan dan di situ engkau akan melihat bahwa Tuhan menyertaimu senantiasa. Mungkin di sekitarmu saat ini, mungkin engkau lagi menghadapi yang tidak mudah. Tapi saya ingin mengatakan kepadamu, Tuhan ingin bilang kepada engkau bahwa engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan ingin katakan kepadamu bahwa Dia menyertai engkau senantiasa. Tuhan menyertai langkah-langkah hidupmu. Tuhan menyertai pekerjaanmu. Saya ingin katakan Tuhan menyertaimu saat ini. Dimanapun engkau berada, bagaimanapun kondisimu, Tuhan mengasihimu. Tetap setia kepada Tuhan dan berikan waktumu untuk engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.